pemirsa, apa kabar Anda? Kami berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan tentu selalu berbahagia. Jumpa lagi dalam program kesayangan Anda, Doncast. Ada Doni The Kaiser. Dan ada Don Bosco Selam. Oke, Bang Don, Ya. ini kita spesial kali ini, karena kan beberapa episode terakhir kita fokus pada persoalan hukum tanah air. Ya. Dan ini juga spesial karena tamu kita ini istimewa. Jarang kita Kita mengundang. harus berterima kasih pada tamu kita. Betul, karena jarang di Downcast itu tamunya datang lagi. Iya. Ya kan? Iya betul. Tapi karena dan suara... saya rasa bisa dirutinkan. Oh, itu dia maksudnya, Bang. Karena suaranya sudah bocor dan kita ingin mendengarkan suara lantang beliau. Terima kasih sudah datang bersama kita, Prof. Muhammad Mahfud MD. Apa kabar, Prof? Don. Prof, terima kasih. Thank you, Prof. Kalau lu sehat. Makin Alhamdulillah. muda. Semua makin muda kan? Prof, jangan terlalu ganteng, Prof. Nanti aku nganggur, Prof. Pokoknya Prof fokus aja sama urusan hukumnya, Prof ya. Nah, Bang Don, kita langsung gaspol ya. Iya. Nah, karena bicara gaspol, kita kan mendengarkan kejaksaan kita sedang gaspol ini. Itu yang menarik, Iya. Prof. Ya. Jadi kalau kita lihat pas di awal pemerintahan Pak Prabowo, lalu Jaksa Agungnya atau Kejaksaan gaspol. Ada kasus Ronald Tanur Iya. dan segala ikutannya. Betul. Kemudian diikuti Zarof, kemudian 3 hakim, keluarga Ronald Tanur sendiri, bapak dan ibunya sekarang Iya, ya. Ibu. Lalu kemudian ada Tom Lembong, ada mantan dirjen kereta api, itu betul-betul hanya dalam waktu 1 bulan ini sebegitu. Itu gaspol. Apa yang Pak Mahfud pikirkan ketika kejadian seperti ini? Ya, begini saya ingin sampaikan dulu. Kejaksaan Agung itu sebenarnya punya modal yang besar untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum yang bagus. Ya. Dalam 2 tahun terakhir pemerintahan Pak Jokowi kan tampak Jaksa Agung memang sudah mulai. Betul. Ya, 2 tahun terakhir ya. Ya. Berdasar hasil survei kan, Ya. dari soal Sambo, soal Betul. TNI, dan macam-macam kasus-kasus besar dibongkar. Dan sekarang ini semakin banyak tadi yang disebut. Menurut saya karena itu di situ independensi Kejaksaan Agung terasa mulai diberikan, terutama di masa transisi kan. Iya, iya, iya. Presiden juga belum yang mau berakhir juga mengintervensinya juga. Kalau mau mengintervensi kira-kira tidak terlalu penting, masalah politik selesai, yang baru belum. Ini sehingga dia merasa lebih bebas. Momentumnya ya. Nah, oleh sebab itu menurut saya langkah Kejaksaan Agung dengan segala isu yang menimpa jaksa-jaksa nakal dan sebagainya, tapi potensi atau kekuatan untuk berbuat yang lebih bagus itu sudah bisa ditunjukkan. Oleh sebab itu sebenarnya kuncinya ini pada pattern politiknya, pada penguasa politiknya, Pada penguasa politik, pada artinya presiden. tergantung presiden ya. Kalau presiden terus mendorong Kejaksaan Agung seperti ini dan kemudian mulai menyeleksi pimpinan-pimpinan di tingkat eselon 1, kemudian kajati dan sebagainya supaya dipilih yang benar dan di bawah pengawasan kantor kepresiden betul, seleksi ini mungkin akan membaik, akan memberi harapan penegakan hukum ke depan. Meskipun Harapan itu penting. Iya, meskipun mungkin saja main di belakang meja tidak bisa dihindari. Presiden Prabowo kan sudah menjanjikan mengejar para koruptor sampai di mana, Don? Antartika. Sampai ke Antartika. Iya. Ya bagus. Sekarang di dalam negeri dulu kan masih banyak. Memang koruptor-koruptor kita yang lari ke luar negeri atau menyimpan hartanya di luar negeri kan banyak ya. Sampai ke Amerika Latin dan sebagainya. Dulu kan pernah tuh orang lari ke sana dengan uangnya. Dari mana-mana. Jadi mungkin saja di Antartika. tapi yang di dalam ini menurut saya penataan organisasinya dulu dan komitmen presiden. Cuma tadi gimana, Prof? Mau gaspol, kalau mobilnya akinya soak, businya kotor gitu loh. Saya kayaknya agak kurang yakin gitu loh. Yang Kejaksaannya sendiri. Kejaksaannya iya, di sana kotor. Tapi kan bagaimanapun yuridis kita tetap harus bergantung ke Kejaksaan Agung. Oleh sebab itu kita harus perbaiki pelan-pelan. Businya yang sudah mulai lemah diperbarui ya. Catnya yang mulai buram di turun mesin nih maksudnya nih, Prof. Ganti boleh. semua. Orang kalau bilang kan sapunya kotor. Sedikit-sedikit. Dan itu sebenarnya tidak sulit lah. Kejaksaan Agung kan seperti polisi dan seperti TNI dia. Hierarkis hubungannya. Betul. Jadi kalau yang atas tuh
ketat, yang bawahnya ikut gitu. Jadi kalau terjadi kebocoran di bawah itu atasnya nggak benar. Iya. Seperti yang sempat kita diskusikan Bang Don, ikan busuk dari atasnya dari kepala. Prof, kalau kita lihat Kejaksaan Agung melakukan ini gitu. Sebetulnya di Indonesia ini kan korupsi itu selalu uji petik aja. Ya. Siapa saja dan itu gampang kita cari saja pasti dapat. Ya. Gimana? Ya seperti berburu binatang di kebun Di binatang. kebun binatang. Pokoknya mau mesti dapat. Iya. Tapi itu yang enggak apa-apa juga. Tentu disertai nanti perubahan sistem. Ya, perubahan sistem. Karena korupsinya kita udah banyak. Begini deh. Tadi saya baru diskusi dengan teman-teman. Di Indonesia sekarang korupsi sudah sangat parah ya. Itu betul. Semua sektor. Saya katakan, Anda tanya ke saya, lembaga apa yang tidak ada korupsinya? Saya hafal dengan kasus dan nama orangnya, saya bilang. Kalau kementerian-kementerian itu. Partai politik apa yang tidak ada koruptornya? Saya hafal kasus dan nama-nama orangnya. Dan di lembaga legislatif, eksekutif, semua kan? BPK, semua sekarang. Mahkamah Agung, sudah rusak semua. Pusat, daerah gitu. Sehingga ini memang masalah sangat parah. Sehingga ada yang mengatakan gini, sebenarnya Sangat masif. sangat masif dan diskusi-diskusi sudah dilakukan bertahun-tahun. Tidak pernah. Kesimpulannya tuh teori itu udah habis. kan oli pembangunan, Prof. Teori di gudang sudah habis, teori sudah di gudang udah habis. Semua perpustakaan dibuka, gimana cara memperbaiki hukum di negara ini sudah dijadikan undang-undang semua, tapi korupsi makin banyak. Jadi Indonesia ini berkontribusi melahirkan teori baru, Prof. Iya kan? Dari seluruh teori yang habis itu masih ada tersisa satu teori. Apa tuh? Yaitu kalau presiden mau, ini bisa diperbaiki. Jadi kembali lagi kepada kepala ikan tadi ya. Kepala ikan tadi. Kalau presiden mau menata ini waktunya. Tapi sebentar, sebelum ke Prof, saya mau tanya wartawan senior dulu nih. Kalau seorang kepala negara, Bang Don, bilang, ku kejar sampai ke Antartika, itu seperti diplomasi aja, diplomatic services atau lipstick atau apa kira-kira? Saya masih susah membedakan bahasa Pak Prabowo. Apakah ini bahasa kampanye atau bahasa kerja? Itu untuk saya ya. Itu kan Tetapi disampaikan di kita awal-awal berharap pertama. bahwa itu adalah bahasa kerja. Karena nadanya itu persis ketika masih kampanye. Jadi, saya nggak tahu, tapi saya betul-betul berharap sebagai orang kebanyakan pada umumnya berharap bahwa ini menjadi bahasa kerja yang nyata gitu. Makanya kita mengundang Prof Mahfud untuk melihat perspektif ini. Setidaknya Prof ada harapan. Ada harapan. Bagaimana menerjemahkan harapan dengan diksi ku kejar sampai ke Antartika itu, Prof? Ya gitu. Pertama, saya akan bicara dua level. Pertama, atas statement dan pernyataan Pak Prabowo. Pak Prabowo ini memberi pernyataan ini, narasinya konsisten sejak tahun 2014. Kan selalu itu. Itu betul. Wah, hantam negara kleptokrasi. Betul. Hantam korupsi, sejahterakan rakyat, jangan jadi maling negara. Itu kan? Iya, betul. Jangan makan uang APBN. Iya, jangan makan. Konsisten ya. Itu sejak tahun 2014 sampai sekarang. Nah, sekarang dia sudah menjadi presiden dan dia menyatakan itu lagi di tahap-tahap awal pemerintahannya. Menurut saya ada harapan bahwa Pak Prabowo ini akan konsisten, tentu dengan batas-batas kewenangan dan hak-hak prerogatif tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak membuat gaduh. Jadi itu penegasan ya? Menurut saya penegasan itu satu pada level itu ya. Tapi pada level berikutnya kita juga apa benar nih Pak Prabowo mau konsisten? Kalau pidatonya seperti itu, mestinya kabinetnya tidak seperti itu. Itu kan? Ya, soal kayak mobil tadi kan, Ya, supirnya ahli nih ya, lincah, tapi dia mau ngegas, mobilnya nggak kuat gitu kan? Iya. Berarti Anda sendiri nggak percaya, Prof? Kalau lihat postur begini, kabinet. pertama soal pengangkatan kabinet itu hak prerogatif dan kita anggap itu benar secara yuridis, tidak ada masalah. Tapi secara psikopolitik itu bisa dianalisis ada masalah kalau ada beberapa menteri yang pernah tersangkut kasus korupsi dan menempati kementerian penting. Strategis. Apa bisa? Iya. Kan gitu pertanyaan. Sebentar, Bang. Bukan. Gini maksudnya. Ada teori. Abang Don kalau sudah gini. Coba pecah, tapi begini. Apa ini? Saya ketika, atau banyak orang ketika Pak
Prabowo mengatakan akan mengusahakan pertumbuhan ekonomi 8%. 8%. Ya, 8%. Saya mencoba mencari tahu ke orang-orang dekatnya. Dari mana keyakinan itu? Keyakinan itu antara lain, menurut perhitungannya, adalah 20% saja mengurangi korupsi. Dana itu bisa membuat kita bisa tumbuh, 8%. bisa sampai di atas 5% dan bisa sampai 8%. Kalau ada keinginan untuk membersihkan birokrasi, lalu kemudian korupsi tadi bisa dikurangi 20% aja, Prof. Tapi dengan melihat kabinet yang begitu, gimana, Prof? Ya makanya sekarang Pak Prabowo ini apa sungguh-sungguh? Saya tetap menganggap ada peluang bahwa dia sungguh-sungguh melihat track record tadi. Lalu yang kedua, ini bisa saja baik ya. Iya, ini bisa saja susunan kabinet yang sekarang ini strategi awal Ya. untuk menunjukkan bahwa dia berkuasa. Oke. Anda semua di bawah saya jangan main-main gitu. Dan bisa saja nanti sesudah 6 bulan atau setahun tuh ada langkah-langkah yang lebih nyata untuk Ya. membuat kabinet itu bersih. Tidak harus memecat, tapi orang tuh mau baik apa enggak, mau berlaku. Atau maksud Prof mungkin begini, paling mudah reshuffle kalau menterinya udah pakai rompi KPK begitu. Ya, Iya, Prof, ya? ya bisa. Jadi presiden kan Bisa, kamu ada di bawah saya, jangan main. Saya serahkan ke KPK, kamu kan bisa. Jangan main sendiri. Cuma kan sudah ditegaskan sama Pak Prabowo, yang tidak mau ikut saya, Keluar. Ya. Berarti bulan madu kira-kira berapa lama, Prof? 6 bulan, 1 tahun? Ya, saya memperkirakan 6 bulan sampai setahun tuh sudah bisa dievaluasi. Oke, evaluasinya presiden evaluasi atau mekanisme hukum yang mengevaluasi? Bisa Bisa mekanisme dua-duanya. hukum. Dan menurut saya kalau Pak Prabowo mendorong penegak hukum untuk menindak siapapun, termasuk yang ada di kabinet, itu sudah langkah yang bagus. Oh, ada yang bilang tadi, Prof, ini cuma uji petik aja. Uji petik ya. Itu kayak buah mangga yang lagi ranum, tinggal ambil aja, Pak. Iya. Kita tahu mana yang busuk gitu. Kan kata Abang tadi kan seperti diamini Prof seperti apa berburu hewan di kebun binatang. Hewan di kebun Masa binatang. berburu Larinya kemana? Tapi itu juga pasti dapat. Masa berburu di kabinet ya, Prof? Yang bener aja. Berburu koruptor di ruang kabinet. Iya. Oke. Kita harus rehat dulu karena baru segmen awal kayaknya sudah panas di ruangan ini. Tapi ada yang lebih panas, Bang. Ya, para koruptor. Para koruptor iya. Iya, jadi kita perlu Prof. Kita mendorong presidennya untuk bisa membuat semuanya kepanasan. Betul, makanya Prof harus sering-sering ngobrol sama kita, Prof, ya. Siap. Prof biasanya minum kopi jahe, kali ini teh aja, Prof, ya. Oh boleh. Tadi bukan, iya kopi jahe tadi. Iya, tapi Enak-enak. kenapa suka kopi jahe. Suka. Minum teh juga nggak apa-apa. Oh enggak apa-apa, lebih sering minum teh. Oke, Minum tenang kopi Prof, jahe. ini bukan gratifikasi ya. Keras sekali, Prof. Beda kan? Tidak jadi. Iya, beda. Oke.